Marten Paes mengungkapkan keinginannya untuk kembali berkarir di Eropa setelah 3 musim bermain di MLS. Kiper berusia 26 tahun ini saat ini memperkuat FC Dallas, klub yang berbasis di Texas. Meski menikmati pengalamannya di Amerika Serikat, ia menyimpan ambisi besar untuk suatu hari kembali bermain di kompetisi Eropa yang lebih kompetitif. Paes mengakui bahwa bermain di MLS telah memberinya banyak pengalaman berharga, terutama dengan perkembangan pesat industri olahraga di Amerika Serikat. Menurutnya, liga di negeri Paman Sam semakin menarik dengan banyaknya pemain top yang bergabung serta persiapan besar menjelang Piala Dunia. Hal ini membuatnya merasa bahwa tetap bermain di MLS hingga 2026 bisa menjadi keputusan yang baik bagi karirnya. Namun, di sisi lain, peluang kembali ke Eropa juga menjadi opsi yang sangat menggoda bagi Paes. Ia tidak menutup kemungkinan untuk menerima tawaran dari klub Eropa jika ada kesempatan menarik. "Jika ada peluang menarik di Eropa, saya akan sangat senang," ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ia menikmati perjalanannya di MLS, ambisi untuk kembali ke benua biru tetap ada. Saat ini, fokus utama Paes tetap pada performanya di klub dan timnas Indonesia. Jika Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia, itu akan menjadi pencapaian luar biasa dalam karirnya. Dengan pilihan yang sama-sama menguntungkan, keputusan besar soal masa depannya akan menjadi sesuatu yang patut dinantikan oleh para penggemar sepak bola Indonesia dan internasional. Eliano Reinders dikabarkan tengah dipantau oleh klub Ligue 2 Prancis FC Metz. Kabar ini pertama kali muncul dari markas Top News yang mengklaim mendapat informasi langsung dari sumber internal klub. Jika rumor ini benar, maka pemain berusia 24 tahun tersebut berpeluang merasakan atmosfer kompetisi di Prancis setelah sebelumnya membela PEC Zwolle di Eredivisie. Isu ini tentu menjadi angin segar bagi Reinders, terutama karena musim ini ia mengalami penurunan menit bermain dibandingkan musim sebelumnya. Musim ini, Reinders hanya mencatatkan 15 penampilan untuk PEC Zwolle. Pelatih Johnny Jensen lebih sering mempercayakan posisi bek kanan kepada Cheryl Floranus, sehingga kesempatan bermain bagi Reinders menjadi lebih terbatas. Hal ini membuat peluang pindah ke klub lain semakin terbuka, apalagi dengan adanya minat dari FC Metz yang saat ini bermain di Ligue 2. Jika transfer ini terwujud, Reinders akan mendapatkan tantangan baru untuk membuktikan kualitasnya di kompetisi yang berbeda. Meskipun begitu, kepindahannya tidak akan mudah. Reinders masih memiliki kontrak dengan PEC Zwolle hingga 2027, sehingga FC Metz harus menyiapkan dana transfer jika ingin memboyongnya. Menurut Football Transfer NL, nilai transfer Reinders diperkirakan mencapai 700.000 euro. Angka ini bisa dibilang cukup terjangkau bagi klub sekelas FC Metz, yang sedang berupaya membangun skuad kompetitif demi kembali ke Ligue 1. Rumor kepindahan ini muncul menjelang keikutsertaan Reinders bersama timnas Indonesia. Jika transfer ini terrealisasi, ia berpotensi menjadi pemain Indonesia berikutnya yang merumput di Eropa dengan tantangan baru. Kelvin Verdonk menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah membantu NEC Nijmegen meraih hasil maksimal sebelum bergabung dengan timnas Indonesia. Bek berusia 26 tahun ini menyadari bahwa timnya membutuhkan kemenangan agar bisa bersaing di papan klasemen Eredivisie. Oleh karena itu, ia ingin memberikan kontribusi terbaiknya dalam pertandingan terakhir bersama Nijmegen sebelum menjalani tugas internasional. Verdonk memahami bahwa bergabung dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia adalah tantangan besar. Namun, ia ingin memastikan bahwa dirinya meninggalkan klub dalam kondisi baik sebelum sepenuhnya mengalihkan perhatiannya ke Garuda. Dengan jadwal yang padat, ia harus menjaga performa dan kebugarannya agar bisa tampil optimal di 2 kompetisi berbeda. Dalam sebuah wawancara, Verdonk mengungkapkan bahwa ia ingin menjalani setiap pertandingan dengan fokus penuh. "Saya pikir pertandingan yang akan datang dengan NEC adalah yang paling penting, dan setelah itu baru saya akan memikirkan Indonesia," ujarnya. Pernyataannya menunjukkan komitmennya yang tinggi terhadap klub, sekaligus antusiasme untuk membela timnas di laga internasional. Setelah menyelesaikan tugasnya di Eredivisie, Verdonk akan segera bergabung dengan skuad Indonesia untuk menghadapi laga berat di kualifikasi Piala Dunia. Dengan pengalamannya bermain di level Eropa, ia diharapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi lini pertahanan Garuda. Dukungan dari penggemar NEC dan Indonesia tentu menjadi motivasi tambahan bagi Verdonk untuk tampil maksimal di kedua ajang tersebut.
Timnas Indonesia tidak akan menjalani persiapan di Jakarta sebelum menghadapi Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. PSSI memastikan bahwa seluruh pemain akan langsung berkumpul di Australia tanpa agenda latihan di ibu kota. Keputusan ini diambil agar para pemain bisa langsung beradaptasi dengan kondisi cuaca dan lapangan di negeri kanguru sebelum laga penting pada 20 Maret 2025. Gelombang pertama pemain yang bermain di luar negeri akan bertolak ke Australia pada hari Sabtu. Mereka adalah Justin Hubner, Tom Hai, Sandy Walsh, dan Rafael Struijk. Keempatnya akan menjadi bagian dari rombongan awal yang tiba lebih dulu di Sydney. Sementara itu, pemain lainnya dijadwalkan menyusul pada 16 dan 17 Maret 2025. Dengan sistem keberangkatan bertahap ini, diharapkan semua pemain bisa sampai dalam kondisi bugar dan siap untuk latihan intensif. Begitu seluruh skuad berkumpul, latihan akan langsung dipimpin oleh Patrick Kluivert. Sang pelatih akan memanfaatkan waktu yang ada untuk mempersiapkan strategi terbaik menghadapi Australia. Meskipun waktu persiapan terbatas, Kluivert diyakini sudah memiliki rencana matang agar timnas tetap tampil optimal. Fokus utama latihan kemungkinan besar adalah adaptasi taktik serta pemulihan fisik setelah perjalanan jauh. Keputusan untuk langsung berkumpul di Australia menunjukkan kesiapan tim dalam menghadapi tantangan besar. Dengan lawan sekuat Australia, setiap detail persiapan sangat penting. Para pemain diharapkan bisa cepat menyesuaikan diri dengan atmosfer pertandingan dan memberikan performa terbaik. Semua mata kini tertuju pada skuad Garuda, yang berambisi mencetak sejarah di kualifikasi Piala Dunia. Tom Hai mengungkapkan bahwa pemain timnas Indonesia dan Australia menghadapi tantangan yang sama dalam berkarir di Eropa. Menurutnya, baik pemain Indonesia maupun Australia yang berkompetisi di liga-liga Eropa harus menempuh perjalanan panjang saat kembali memperkuat tim nasional. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kebugaran dan performa mereka di lapangan. Kondisi ini kini menjadi sorotan, terutama menjelang laga-laga penting yang membutuhkan stamina dan kesiapan penuh dari para pemain. Hai menekankan bahwa perjalanan jarak jauh ini bisa berdampak pada fisik dan mental para pemain. Bagi mereka yang bermain di Eropa, perjalanan ke Asia atau Australia memakan waktu berjam-jam, belum lagi perbedaan zona waktu yang bisa menyebabkan jet lag. Hal ini membuat pemain harus beradaptasi dengan cepat agar tetap bisa tampil maksimal di pertandingan. Tantangan serupa juga dialami oleh pemain Australia yang berkarir di luar negeri, sehingga menurut Hai, kedua tim berada dalam kondisi yang hampir sama. Namun, di balik tantangan tersebut, Hai berharap timnas Indonesia bisa memanfaatkannya sebagai keuntungan. Dengan memahami bahwa lawan juga menghadapi kesulitan serupa, tim Garuda bisa fokus pada strategi permainan yang lebih efektif. Selain itu, manajemen waktu dan pemulihan yang baik bisa menjadi kunci untuk mengatasi dampak negatif dari perjalanan jauh ini. Jika para pemain mampu mengatasi kelelahan dengan baik, mereka bisa memberikan performa terbaik dan menunjukkan kualitas yang sesungguhnya di atas lapangan. Situasi ini membuktikan bahwa bukan hanya Indonesia yang menghadapi tantangan besar dalam persiapan tim nasional, tetapi juga negara lain seperti Australia. Dengan kondisi yang setara, pertandingan nanti akan menjadi ajang pembuktian siapa yang lebih siap menghadapi tantangan. Sophie Imam berhasil mengukuhkan dirinya sebagai satu-satunya pelatih lokal dalam tim kepelatihan Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia. Ia berhasil menggeser 8 kandidat pelatih lokal lainnya dan membuktikan bahwa dirinya memenuhi standar tinggi yang ditetapkan oleh legenda sepak bola Belanda tersebut. Dengan pengalaman dan keahliannya, Sophie akan berperan dalam meningkatkan kebugaran dan performa para pemain Garuda. Di bawah komando Patrick Kluivert, Sophie akan bekerja sama dengan pelatih fisik utama Quentin Jacoba. Tugas mereka tidaklah mudah, mengingat tantangan besar yang dihadapi timnas Indonesia dalam persiapan menghadapi Australia. Sebagai pelatih yang sudah aktif di lingkungan tim nasional sejak 2018, Sophie telah memiliki pemahaman mendalam mengenai kondisi fisik para pemain Indonesia. Hal ini menjadi modal penting untuk membantu tim mencapai performa terbaiknya dalam laga-laga internasional. Kehadiran Sophie dalam jajaran staf kepelatihan timnas bukan hanya sekadar kebanggaan bagi dirinya, tetapi juga bagi dunia kepelatihan Indonesia. Langkah PSSI untuk memasukkan pelatih lokal ke dalam tim kepelatihan Kluivert menunjukkan komitmen mereka dalam memajukan sumber daya manusia di dunia sepak bola nasional. Dengan adanya transfer ilmu dari pelatih-pelatih berpengalaman seperti Kluivert dan Jacoba, diharapkan akan lahir lebih banyak pelatih lokal berkualitas yang mampu bersaing di level internasional. Keputusan ini juga menjadi motivasi bagi pelatih lokal lainnya untuk terus mengembangkan diri dan membuktikan bahwa mereka mampu bersaing di level tertinggi.
Dengan Sofi Imam sebagai contoh nyata, peluang bagi pelatih Indonesia untuk berkiprah di panggung besar semakin terbuka lebar. Timnas Indonesia akan semakin kuat dengan kehadiran 4 pemain baru, yaitu Ole Romeni, Dean James, Emil Audero, dan Jai Pelupesi. Mereka siap menjalani debut pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Asia melawan Australia dan Bahrain. Tom Hai mengaku belum mengenal mereka secara pribadi, tetapi sudah mengetahui kualitas mereka sebagai pemain. Ia pun antusias menyambut kedatangan mereka dan yakin bahwa adaptasi di dalam tim akan berjalan lancar. Menurut Hai, bergabung dengan skuad Garuda adalah pengalaman spesial yang akan dirasakan oleh para pemain baru tersebut. Ia meyakini bahwa suasana tim saat ini sangat positif, terutama setelah kemenangan atas Arab Saudi di laga terakhir. Kepercayaan diri dan chemistry dalam tim semakin kuat, sehingga kehadiran 4 pemain baru tidak akan mengganggu keseimbangan yang sudah terbentuk. Justru, mereka diyakini bisa langsung menyatu dan berkontribusi untuk tim. Selain itu, Hai menegaskan bahwa timnas Indonesia selalu terbuka terhadap kedatangan pemain baru. Dengan atmosfer yang penuh semangat dan kerjasama yang baik, ia tidak khawatir soal adaptasi mereka. Baginya, tidak perlu ada usaha ekstra untuk mendekatkan para pemain baru dengan skuad yang sudah ada. Dengan karakter yang dimiliki oleh tim, proses ini akan terjadi secara alami dan cepat. Hai juga menilai bahwa kehadiran pemain-pemain baru ini akan semakin memperkuat kedalaman timnas. Dengan kombinasi pemain yang sudah ada dan tambahan wajah baru, persaingan di dalam tim akan semakin sehat. Hal ini tentu akan berdampak positif dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia. Ia pun berharap bisa segera bermain bersama mereka dan membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh. Empat pemain timnas Indonesia dijadwalkan terbang ke Australia pada Sabtu untuk bergabung dengan skuad Garuda dalam persiapan menghadapi laga melawan timnas Australia. Keempat pemain tersebut adalah Tom Hai, Justin Hubner, Sandy Walsh, dan Rafael Struijk. Keberangkatan mereka merupakan bagian dari rencana tim untuk memastikan semua pemain siap menghadapi tantangan besar melawan Socceroos. Menurut laporan dari laman resmi PSSI, keberangkatan ini dilakukan secara bertahap. Beberapa pemain lainnya dijadwalkan menyusul pada 16 dan 17 Maret 2025. Strategi ini memungkinkan pemain yang baru saja menyelesaikan pertandingan di klub masing-masing memiliki waktu pemulihan yang cukup sebelum bergabung dengan timnas. Dengan begitu, diharapkan para pemain bisa berada dalam kondisi terbaik saat pertandingan nanti. Keempat pemain yang berangkat hari ini memiliki peran penting dalam skuad timnas Indonesia. Tom Hai diharapkan menjadi jenderal lini tengah, Justin Hubner memperkuat pertahanan, sementara Sandy Walsh dan Rafael Struijk membawa kreativitas dan kecepatan dalam permainan. Keberadaan mereka di Australia lebih awal memberi kesempatan bagi tim pelatih untuk menyusun strategi dan membangun chemistry sebelum laga dimulai. Dengan adanya pemain yang berkarir di Eropa seperti Hai dan Hubner, timnas Indonesia semakin menunjukkan kualitas yang lebih kompetitif. Pertandingan melawan Australia akan menjadi ujian sesungguhnya bagi skuad Garuda, dan persiapan matang sangat dibutuhkan untuk menghadapi lawan tangguh ini. Kini, para penggemar menantikan kiprah mereka di laga penting yang bisa menentukan langkah Indonesia di ajang internasional. Tony Popovic menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi timnas Indonesia dengan terbang langsung ke London, Inggris. Ia ingin mengamati penampilan Kusini Yengi, striker yang bermain di Championship bersama Portsmouth. Dengan laga penting melawan Indonesia semakin dekat, Popovic mencari cara terbaik untuk memperkuat skuadnya. Kusini Yengi sejauh ini telah tampil dalam 10 pertandingan bersama Portsmouth di musim ini. Meski belum mencetak gol, Popovic tetap memberikan pujian terhadap performanya. Menurutnya, Yengi memiliki keunggulan dalam fisik dan pergerakan di lapangan yang bisa menjadi senjata bagi Australia. Popovic juga menegaskan bahwa timnya tidak memiliki pemain lain dengan gaya bermain seperti Yengi, sehingga kehadirannya bisa menjadi faktor pembeda dalam laga nanti. Dalam pernyataannya, Popovic mengungkapkan bahwa ia telah menonton langsung aksi Yengi beberapa minggu lalu. Ia melihat bagaimana sang striker menjaga fisiknya dengan baik dan mampu tampil selama 30 menit dalam pertandingan pertamanya sejak November. Meski baru kembali dari cedera, Popovic yakin Yengi bisa memberikan dimensi baru bagi lini serang Australia dan menjadi ancaman bagi pertahanan timnas Indonesia. Langkah ini menunjukkan bahwa Australia tidak ingin meremehkan timnas Indonesia.
Dengan memantau langsung pemain potensial, Popovic berusaha memastikan bahwa timnya memiliki senjata terbaik untuk menaklukkan skuad Garuda. Kini, semua mata tertuju pada apakah strategi ini akan berhasil atau justru timnas Indonesia mampu memberikan kejutan di laga yang dinanti-nantikan. Justin Hubner dipastikan akan bergabung dengan timnas Indonesia untuk menghadapi Australia pada 20 Maret 2025. Meski namanya disebut-sebut sudah tercoret dari skuad utama, pemanggilannya kali ini bisa menjadi langkah awal dalam proses adaptasi dengan pelatih anyar Patrick Kluivert. Hubner datang ke timnas dengan modal yang cukup kuat dari klubnya Wolverhampton Wanderers, yang bisa menjadi pertimbangan bagi Kluivert dalam menentukan strategi pertahanan tim Garuda. Dalam beberapa bulan terakhir, Hubner tampil reguler untuk Wolves U21. Pada Jumat ia membantu timnya meraih kemenangan 1-0 atas Reading di Premier League 2. Yang lebih menarik, dalam 9 laga terakhir Hubner selalu bermain penuh selama 90 menit. Bahkan ia 2 kali dipercaya menjadi kapten tim, menunjukkan perannya yang semakin penting di dalam skuad. Ini membuktikan bahwa ia memiliki kepemimpinan serta konsistensi yang bisa bermanfaat bagi timnas Indonesia. Selain kepercayaan sebagai kapten, Hubner juga mendapat kesempatan bermain di 2 posisi berbeda, yaitu sebagai bek tengah sebelah kiri dan bek kiri. Kemampuan bermain di lebih dari 1 posisi ini bisa menjadi nilai tambah yang berguna bagi Patrick Kluivert. Dengan fleksibilitasnya, Hubner bisa menjadi opsi yang menarik dalam merancang pertahanan Garuda, terutama menghadapi lawan sekelas Australia yang memiliki lini serang berbahaya. Meskipun namanya disebut-sebut tidak masuk dalam skuad utama, pemanggilan Hubner tetap menjadi langkah strategis untuk membangun sinergi dengan tim dan pelatih baru. Kemampuannya yang terus berkembang di klub menunjukkan bahwa ia masih memiliki peluang besar untuk membuktikan diri. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan kebanggaannya atas terpilihnya Sofi Imam Faisal sebagai asisten pelatih fisik di timnas Indonesia. Menurut Erick, Sofi berhasil memenuhi standar tinggi yang diterapkan oleh Patrick Kluivert dan jajaran tim kepelatihan. Keputusan ini menunjukkan bahwa pelatih lokal memiliki kualitas yang tidak kalah dengan pelatih asing, sekaligus membuka peluang bagi lebih banyak pelatih Indonesia untuk berkembang di level internasional. Erick menegaskan bahwa keputusan ini bukan sekadar formalitas, melainkan hasil dari kesepakatan antara Kluivert dan timnya yang memang mencari pelatih dengan kemampuan terbaik. Dengan masuknya Sofi ke dalam tim, diharapkan terjadi transfer ilmu yang akan meningkatkan kualitas kepelatihan nasional. Bagi Erick, ini adalah langkah maju dalam pengembangan sepak bola Indonesia, karena pelatih lokal bisa belajar langsung dari pelatih kelas dunia seperti Kluivert. Dalam pernyataannya, Erick juga mengakui bahwa standar yang ditetapkan oleh Kluivert dan para asistennya memang sangat tinggi. Oleh karena itu, ketika ada pelatih lokal yang mampu memenuhi kriteria tersebut, PSSI merasa bangga. Ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki talenta kepelatihan yang kompeten dan siap bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Sofi sendiri telah berpengalaman menangani timnas putri sejak 2018, sehingga pemilihannya bukanlah hal yang mengejutkan. Kedepan, Erick berharap Sofi bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan bekerja di bawah kepemimpinan Kluivert, Sofi tidak hanya bisa membantu meningkatkan kebugaran pemain timnas Indonesia, tetapi juga mengembangkan kemampuannya sendiri sebagai pelatih. Pelatih timnas Australia Tony Popovic mengakui bahwa timnya sedang mengalami badai cedera menjelang laga melawan timnas Indonesia. Meski beberapa pemain kunci absen, Popovic tetap optimis dan telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi skuad Garuda. Ia menegaskan bahwa kondisi ini justru menjadi peluang bagi pemain lain untuk membuktikan diri di level internasional. Dalam wawancaranya, Popovic menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin terlalu ambil pusing dengan cedera yang menimpa beberapa pemain utama. Ia percaya bahwa skuad yang telah dipanggil tetap memiliki kualitas tinggi dan bisa menjalankan strategi yang disiapkan. Bahkan, ia menegaskan bahwa perubahan dalam tim bisa menjadi keuntungan karena memberikan kesempatan bagi pemain baru untuk tampil dan menunjukkan kemampuannya. Mantan pemain Crystal Palace ini juga menyoroti pentingnya persiapan jelang pertandingan. Dengan waktu yang masih tersedia, ia berencana untuk memaksimalkan sesi latihan guna memastikan para pemain siap menghadapi tantangan di lapangan. Popovic menargetkan kemenangan penuh dalam laga melawan Indonesia, terutama karena pertandingan pertama di bulan Maret ini akan berlangsung di kandang mereka sendiri.
Dengan dukungan penuh dari supporter Australia di stadion, Popovich ingin timnya tampil percaya diri dan menunjukkan dominasi sejak awal. Ia memahami tekanan yang ada, tetapi justru melihatnya sebagai tantangan yang harus dihadapi. Patrick Kluivert telah memanggil 30 pemain untuk persiapan timnas Indonesia menghadapi Australia, tetapi jumlah tersebut masih harus dipangkas menjadi 23 pemain sesuai regulasi pertandingan. Namun, kabar kurang menyenangkan datang dari Egy Maulana Fikri yang dipastikan absen akibat cedera. Kepastian ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menyatakan bahwa Egy tidak dalam kondisi siap untuk laga tersebut. Dengan absennya Egy, kini timnas Indonesia hanya memiliki 29 pemain dalam skuad. Namun, jumlah itu masih harus dikurangi 6 pemain lagi sebelum pertandingan melawan Australia. Proses pencoretan ini tentu akan menjadi keputusan sulit bagi Kluivert, mengingat setiap pemain memiliki peran penting dalam skuad. Meski begitu, pelatih asal Belanda tersebut dipastikan akan memilih pemain yang paling siap dan sesuai dengan strategi yang ia rancang. Pemain yang belum menunjukkan performa optimal atau kurang cocok dengan skema permainannya kemungkinan besar akan tersingkir. Keputusan pencoretan ini bukan hanya soal kualitas individu, tetapi juga strategi keseluruhan tim. Kluivert tampaknya akan lebih mengutamakan keseimbangan antara lini serang, tengah, dan pertahanan agar Indonesia tampil maksimal melawan Australia. Selain itu, faktor kebugaran dan kesiapan mental pemain juga menjadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang tetap bertahan di skuad utama. Dengan ketatnya persaingan dalam tim, para pemain yang masih bertahan tentu akan berusaha keras agar tidak menjadi bagian dari 6 nama yang terpaksa dicoret. Meski belum ada bocoran pasti mengenai siapa saja yang akan dicoret, publik sepak bola Indonesia mulai berspekulasi tentang nama-nama yang berpotensi tersingkir. Beberapa pemain yang minim pengalaman internasional atau baru dipanggil ke timnas mungkin menjadi kandidat kuat untuk dicoret. Tony Popovich, pelatih timnas Australia, menegaskan bahwa dirinya tidak akan meremehkan timnas Indonesia, terutama setelah masuknya Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Ia menyadari bahwa perubahan kepelatihan bisa membawa dampak besar dalam gaya bermain Garuda, yang membuat Australia harus lebih waspada. Mantan pemain Crystal Palace ini bahkan mengakui bahwa staf pelatih Sokros telah memantau perkembangan Indonesia untuk mengantisipasi strategi baru yang diterapkan oleh Kluivert. Bagi Popovich, pergantian pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert bukan sekadar perubahan biasa. Ia percaya bahwa akan ada perbedaan dalam pendekatan taktik dan permainan yang akan ditampilkan oleh timnas Indonesia. Popovich dan tim analisnya pun terus mengamati pola permainan Indonesia agar bisa menyiapkan strategi yang tepat untuk laga nanti. Ia menilai bahwa skuad Garuda bukan lawan yang bisa dianggap remeh, terutama dengan kehadiran beberapa pemain berkualitas seperti Jay Idzes dan Tom Hai. Pelatih berusia 51 tahun ini juga memahami bahwa timnas Indonesia kini semakin berkembang, baik dari segi komposisi pemain maupun filosofi permainan. Dengan masuknya pelatih sekaliber Kluivert, ia yakin Indonesia akan memiliki pendekatan berbeda, yang mungkin lebih ofensif atau lebih disiplin dalam bertahan. Oleh karena itu, Australia tak ingin lengah dan akan menyiapkan strategi terbaik untuk mengatasi segala kemungkinan yang akan dihadapi di lapangan. Meski di atas kertas Australia lebih diunggulkan, Popovich tetap mengingatkan timnya bahwa laga melawan Indonesia tidak akan mudah. Ia ingin memastikan bahwa Sokros tampil maksimal dan tidak memberikan celah bagi Garuda untuk mengejutkan mereka. Kini, laga semakin menarik untuk dinantikan, karena kedua tim datang dengan motivasi besar untuk meraih kemenangan dan membuktikan kualitas mereka di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia mendapat tambahan amunisi baru setelah Emil Audero, Dean James, dan Jai Pelupesi resmi diizinkan membela skuad Garuda. Ketiga pemain ini telah menerima surat eligibility to play representative team dari FIFA, yang memastikan perpindahan federasi mereka telah selesai. Dengan kabar ini, mereka langsung bisa dimainkan dalam laga melawan Australia dan Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Kehadiran mereka tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia yang terus berusaha meningkatkan kualitas skuadnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut baik keputusan FIFA ini dan mengonfirmasi bahwa ketiga pemain telah didaftarkan untuk laga internasional mendatang. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, ketiga pemain ini diharapkan dapat membawa pengaruh positif, baik dari segi teknik maupun mentalitas di dalam tim. Kehadiran mereka juga mempertegas keseriusan PSSI dalam memperkuat timnas Indonesia dengan pemain-pemain berkualitas.
Emil Audero, misalnya memiliki pengalaman berharga di Serie A bersama Inter Milan dan Sampdoria. Dean James dan Joy Pelupesi juga pernah mencicipi atmosfer sepak bola Eropa yang kompetitif. Dengan tambahan mereka, timnas Indonesia kini memiliki lebih banyak opsi di berbagai lini, terutama dalam menghadapi tim-tim kuat seperti Australia. Publik tentu berharap kedatangan Emil, Dean, dan Joy bisa memberikan dampak instan bagi performa timnas Indonesia. Selain meningkatkan kualitas permainan, mereka juga diharapkan bisa membantu mengangkat mental bertanding para pemain lainnya. Kini semua mata tertuju pada laga melawan Australia dan Bahrain, di mana ketiga pemain baru ini berkesempatan menunjukkan kualitas mereka di level internasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengajak masyarakat Indonesia untuk melangkah ke era baru bersama Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Menurutnya, perjalanan Sintayong bersama Garuda sudah selesai, dan kini saatnya mendukung penuh Kluivert serta tim kepelatihannya. Erick menekankan bahwa perubahan ini merupakan bagian dari upaya membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ia berharap publik tidak lagi terjebak dalam nostalgia dan memberikan kesempatan bagi pelatih baru untuk membangun fondasi yang lebih kokoh. Sintayong memang memiliki andil besar dalam perkembangan timnas Indonesia, dan Erick Thohir pun tak menampik hal itu. Ia mengapresiasi kerja keras pelatih asal Korea Selatan tersebut dalam meningkatkan performa skuad Garuda di berbagai ajang internasional. Namun, dalam dunia sepak bola, perubahan adalah hal yang lumrah, dan Erick ingin memastikan bahwa transisi ini berjalan dengan baik. Ia juga meminta para pemain tetap fokus dan siap menghadapi tantangan baru di bawah arahan Kluivert. Selain pergantian pelatih timnas senior, Erick juga menyoroti perubahan di timnas U20 dengan dicopotnya Indra Syafri dari jabatannya. Keputusan ini diambil setelah kegagalan mencapai target yang telah ditetapkan untuk skuad muda Indonesia. Meskipun demikian, Erick tetap memberikan apresiasi atas kerja keras Indra dalam membangun generasi muda sepak bola nasional. Dengan perubahan ini, ia berharap ada strategi baru yang lebih efektif untuk mengembangkan bakat-bakat muda Indonesia. Patrick Kluivert kini mengemban tugas berat untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih kompetitif. Dengan pengalaman internasionalnya sebagai pemain dan pelatih, banyak harapan tertumpu padanya. Skuad timnas Indonesia pilihan Patrick Kluivert mencatat sejarah dengan nilai pasar tertinggi sepanjang masa. Menurut data dari Transfermarkt, total nilai pasar skuad Garuda saat ini mencapai 639 miliar rupiah. Angka ini menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan FIFA Matchday sebelumnya dan menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini mencerminkan kualitas pemain yang semakin kompetitif, terutama setelah banyaknya pemain keturunan yang memperkuat tim. Di era kepelatihan Sintayong, nilai pasar timnas Indonesia terus mengalami lonjakan signifikan. Pada September 2024, nilai skuad masih berada di angka 290 miliar rupiah, kemudian naik menjadi 426 miliar rupiah pada Oktober, dan melonjak lagi menjadi 547 miliar rupiah pada November. Kini, di bawah asuhan Patrick Kluivert, angka tersebut semakin meroket hingga mencapai 639 miliar rupiah pada Maret 2025. Lonjakan ini tak lepas dari kehadiran pemain-pemain yang bermain di liga luar negeri serta performa apik beberapa pilar utama Garuda. Peningkatan nilai pasar ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia semakin diperhitungkan di level internasional. Pemain-pemain seperti Tom Hai, Justin Hubner, dan Marcelino Ferdinand menjadi bagian dari skuad dengan nilai tinggi, berkat performa impresif mereka di klub masing-masing. Dengan semakin banyaknya pemain yang mendapatkan pengalaman di luar negeri, level permainan timnas Indonesia pun ikut terdongkrak. Hal ini juga menjadi sinyal positif bagi masa depan sepak bola nasional. Dengan nilai pasar yang terus meningkat, ekspektasi terhadap timnas Indonesia juga semakin besar. Patrick Kluivert diharapkan bisa memaksimalkan potensi yang ada dan membawa Garuda meraih prestasi lebih tinggi, khususnya di kualifikasi Piala Dunia. Tony Popovic bertekad menjadikan laga melawan timnas Indonesia sebagai momen spesial. Bermain di Sydney kota kelahirannya, memberikan motivasi ekstra bagi pelatih berusia 51 tahun tersebut. Ia merasa atmosfer pertandingan nanti akan sangat berbeda, terutama dengan dukungan penuh dari keluarga, teman, dan ribuan supporter yang hadir di stadion. Popovic menegaskan bahwa bermain di Sydney bukan sekadar pertandingan biasa, tetapi juga kesempatan untuk menciptakan sejarah bersama Socceroos. Sejak terakhir kali bermain di Sydney 8 tahun lalu,
Australia akhirnya kembali tampil di depan pendukungnya sendiri. Popovich menyebut bahwa antusiasme masyarakat sangat tinggi, terbukti dari banyaknya permintaan tiket untuk menyaksikan laga ini secara langsung. Ia berharap kehadiran supporter bisa menjadi kekuatan tambahan bagi timnya dalam menghadapi timnas Indonesia. Suasana yang luar biasa di stadion diharapkan mampu memberikan energi positif bagi para pemain agar tampil maksimal. Bagi Popovich, laga ini bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga kesempatan membangun momentum besar bagi Australia. Ia ingin memastikan bahwa timnya menunjukkan performa terbaik di hadapan publik sendiri dan membuktikan bahwa mereka masih menjadi salah satu kekuatan utama di Asia. Dengan persiapan matang dan dukungan penuh dari supporter, ia optimistis Socceroos bisa mendominasi jalannya pertandingan. Tekanan besar ada di pundak Australia karena mereka diharapkan meraih hasil maksimal. Namun, bagi Popovich, tekanan justru menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan kepala tegak. Ia ingin timnya bermain dengan penuh percaya diri dan memberikan hiburan bagi para penggemar yang sudah lama menantikan laga di Sydney.